Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi nikmatnya pada kita semua pada malam hari ini. Kita kembali bertemu, bersapa, memberikan support dan saling memotivasi karena memang Metaverse ini adalah platform yang sedang kita kerjakan. Hanya dengan keseriusan dan keyakinan Metaverse ini bisa dilakukan, dan orang-orang yang sudah meyakini ini sebagai platform yang bisa diandalkan dalam waktu yang lama, kita yakin kita semua dan kami, saya dengan Bang Kenzi sebagai mentor dari Power Team akan terus membina, akan terus membimbing, akan terus mensupport, memberi informasi terbaru buat Bapak Ibu sekalian tanpa capek, karena kami dari awal sudah mempunyai komitmen yang kuat bahwa Power Team harus besar, Power Team harus ada terdiri dari orang-orang yang luar biasa, dan kita sudah mulai belajar merubah mindset kita sebagai pebisnis, bukan sebagai karyawan. Disitulah artinya cara berpikir kita sudah 180 derajat. Insya Allah bisnis ini harus tetap mengikuti mentornya, mengikuti upline-nya, leadernya. Anda tidak bisa berjalan sendiri karena ini bisnis mandiri. Bisnis mandiri adalah bisnis dengan kesadaran, bukan karena paksaan, bukan karena atasan, bukan karena kantor Anda, tapi karena impian Anda, motivasi Anda sendiri. Oleh karena itu, kita hanya bisa mensupport, kita bisa membantu. Kembali semuanya pada Bapak Ibu sekalian yang menjalankan. Anda berjalan, Anda serius, Anda ada hasil. Anda malas, Anda ogah-ogahan, pastinya tidak ada hasil. Baiklah, marilah kita mulai acara pada malam hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita buka acara ini, dan materi pada malam hari ini kita akan merekam yaitu tentang mempelajari dashboard Metaverse yang baru. Nanti semoga saja kita bisa mempelajarinya, kita bisa coba dan langsung bisa dipraktekkan, dan dalam waktu dekat pastinya videonya juga akan kita bagikan untuk dipelajari ulang. Baiklah, Bang Kenzi, saya persilakan untuk memulai presentasi. Oke, sebentar. Oke, Bang Aris, terima kasih atas prepare Zoom-nya. Terima kasih tim leader. Dan bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam. Salam sejahtera buat kita semua, teman-teman. Kita tetap bersyukur, tetap termotivasi dalam hal pengembangan proyek ini. Kenapa? Karena kita mendapatkan sebuah peluang bisnis yang mana kita bisa jalankan selamanya, dan hebatnya lagi kita bisa membagikan peluang ini kepada orang lain. Kita tetap bersyukur dalam hal bisa menemukan informasi tentang proyek Metaverse ini lebih awal. Teman-teman tidak bisa membayangkan bagaimana kalau seandainya kita bergabung nantinya setelah ekosistem ini terbentuk. Artinya dalam satu waktu kita harus mempelajari matriks sistemnya, kemudian mempelajari universe-nya, mempelajari NFT-nya, mempelajari Porsquin-nya, Metaverse-nya. Nah, itulah salah satu keuntungan bagi teman-teman yang memang dari awal sudah bergabung seperti yang ada saat ini, seperti kita saat ini. Nah, jadi itu salah satu manfaat penuh yang kita rasakan. Nah, dari sisi peluang pun pastinya kita berkesempatan menjadi pionir di Indonesia, karena proyek ini adalah proyek yang memang belum pernah ada, proyek yang didesain untuk pengembangan proyek yang berlapis di dalam sebuah ekosistem DeFi. Dan ini cukup menarik karena selama ini DeFi project itu dikembangkan di dalam satu proyek aja kategorinya, misalnya untuk pengembangan Metaverse atau hal-hal lain. Tapi di Metaverse ekosistem kita akan mengembangkan banyak sekali produk blockchain beserta platform blockchain, yang mana semuanya itu adalah kumpulan dari program smart contract, kemudian beserta juga aset-aset digital yang dari blockchain, kemudian itu akan dihubungkan menjadi sebuah ekosistem besar, yaitu DeFi project. Nah, jadi artinya bisa kita simpulkan sebenarnya Metaverse ini belum sepenuhnya dimulai. Kita yang bergabung saat ini artinya kita mengikuti sejarah dari awal. Nah, seiring berjalan pertumbuhan dari proyek ini, kita juga sudah bisa menghasilkan uang dari pemasaran program-program yang sudah diluncurkan. Menariknya di situ.
Tapi di sisi lain tetap ada proses, ada pembelajaran. Nah, makanya akademi ini dihadirkan. Nah, kami melihat lemahnya pemahaman kita di dalam dashboard. Ya, kenapa dashboard itu penting? Dashboard itu adalah tempat kita yang utama di dalam pengembangan bisnis ini. Pertama, dashboard itu adalah tempat kita melihat visualisasi aset kita, perkembangan bisnis kita, analisis pengembangan bisnis kita. Semua dilakukan di dalam dashboard itu sendiri. Nah, itu sangat penting, harus dipahami, bahkan bisa di luar kepala. Ya, contoh bagaimana cara mendaftar Metaforce. Itu harusnya kita bisa menguasai sepenuhnya, dan pastinya itu adalah modal kita dan itu akan terus berulang. Bagaimana cara mendaftar di Metaforce? Pertama, download aplikasi Trust Wallet di Android. Kemudian create wallet, simpan prepaid key-nya, kemudian masukkan saldo DAI-nya, beli di mana, di toko kripto atau ke upline-nya. Sudah ada saldonya, minta link referralnya, kemudian kopikan di browsing, kemudian runningkan daftar. Kemudian proses pembelian label tekstil matrik, kemudian proses pembelian universe matrik. Nah, hal seperti itu sepele memang, tapi itu adalah dasar atau basic dalam hal untuk pengembangan bisnis ini. Belum lagi kita berbicara tentang teknisnya, bagaimana cara mentransfer, bagaimana cara mengecek NFT, bagaimana cara transaksi swap, dan lain-lain. Hal-hal seperti itu penting, walaupun kelihatannya sepele. Kenapa? Karena kita sedang membangun bisnis nih. Kalau kita membangun bisnis dan kita tidak bisa memahami apa yang kita kerjakan, bagaimana caranya kita membangun bisnis? Sedangkan kita dalam hal menjalankan Metaforce ini adalah untuk manfaat. Kita mengenalkan proyek ini, menyampaikan informasi proyek ini, orang bergabung, kita ajarin bagaimana cara mendaftar, bagaimana cara transfer, tapi kita sendiri tidak mampu mengajari itu dan bagaimana bisnis itu akan berkembang. Nah, hal-hal seperti itu memang tidak disadari. Kenapa? Karena pada dasarnya orang belum memahami bahwa ini adalah bisnis. Orang melihat ini adalah tempat mereka berinvestasi. Mereka masih melihat bahwa Metaforce ini adalah proyek yang seperti dulu mereka kerjakan. Proyek yang seperti dulu sering menipunya. Nah, jadi dalam hal ini pastinya pola pikirnya berbeda. Tapi kalau teman-teman melihat Metaforce ini sepenuhnya dalam hal pemahamannya, maka ini sangat berbeda. Tidak ada kesamaan dengan apa yang sudah ada. Dalam hal pengembangan proyek ini bisnis kita. Ya. Nah, keberhasilan di dalam platform ini adalah gabungan dari keberhasilan banyak orang di seluruh dunia. Nah, hebatnya lagi skalanya bukan lagi lokal, artinya tarafnya internasional. Nah, secara kapasitas, kita juga terjadi peningkatan. Kita sudah terlibat di dalam pengembangan teknologi. Oke. Nah, jadi harapannya itu bisa dipahami dan saya akan masuk ke sesi materi. Materi ini tujuannya adalah untuk mengingatkan aja, ya. Dan selain dari itu tidak kalah pentingnya sebenarnya di sesi tanya jawabnya. Ya, teman-teman sampaikan aja apa masalahnya di lapangan yang berhubungan dengan dashboard. Setelah sesi materi ini, 1,5 jam pertama kita terfokus ke tanya jawab tentang dashboard. Nanti Bang Aris mungkin kita bisa filter dulu, kita utamakan dulu yang pertanyaan tentang dashboard, baru nanti masuk ke tema lain seperti itu. Baik. Nanti Bang Aris juga mungkin bisa saat ini bisa standby kan connecting ke handphone. Jadi sebenarnya kita bisa simulasikan dalam hal PC ya. Karena kebanyakan orang menggunakan handphone, maka kami harus mensimulasikan menggunakan handphone. Karena tampilan dengan PC, dengan laptop, dengan handphone itu berbeda. Nah, jadi kita akan menyesuaikan dengan mayoritas penggunaan. Nah, di sini saya akan masuk ke sesi materi.